gini, dia ngebahas masalah si Melda itu ya kan, masalah si Melda tentang kulit. Hello, ya Dok Peng, gue kasih tahu sama lu, ya. Semua itu pakai proses, ngerti nggak? Semua pakai proses. Kayak lu aja waktu baru nongol di TikTok kan muka lu bopeng, ya kan? Begitu tahu semua orang mukanya kinclong-kinclong, mulus-mulus, akhirnya lu pergi ke luar negeri, akhirnya jadi mulus. Semua pakai proses gitu loh. Kayak si Melda juga sama, ya kan? Awal-awal ya mungkin tangan masih gosong. Namanya juga orang tadinya kuli, panas-panasan, ya kan? Segitu juga alhamdulillah. Ada malaikat tak bersayap, Kak Sela, ya kan? Nolongin gitu loh. Ya kenapa lu kalau memang mampu nggak lu tolongin gitu duluan dari Kak Sela. Jangan keduluan orang. Ya apapun bentuknya lebih baik bertindak daripada cuman ngecocot doang gitu loh. Ya, ngerti nggak? Kan begitu dong. Mendingan kayak Kak Sela apapun itu saling menguntungkan semuanya satu sama lain. Kan begitu. Jadi nggak usah lah apa namanya ngomongin yang begana yang begini, semua proses. Coba nggak usah lama deh, 5 bulan aja, 5 bulan aja udah kena air pam ya, mandinya sumur. Air sumur kan itu air tanah, kulit itu kan nggak bikin bersih, pasti itu bersih kulitnya. Dia nggak kena matahari dan lain sebagainya. Proses, semua itu pakai proses, tau nggak? Malah ya kalau gua ramal, kalau gua kok kayak emang gua peramal, kalau gua boleh berkomentar, kalau gua berkomentar ya, si Melda ini cantiknya alami, natural, ngerti nggak? Dia nggak usah harus operasi hidung, dia nggak usah harus filler bibir, dia nggak usah harus, intinya muka dia cuma hanya perawatan dokter, itu yang dibutuhkan, ngerti nggak ya? Tanpa harus dia sama ini mungkin barangkali ya sedikit nih di kalau mungkin dioperasi terlalu inilah, tapi dia kalau mau ini dioperasi karena umur dia kan masih muda. Umurnya dia berapa loh? Umurnya dia berapa? Jujur aja, dia body yang bikin dia hoki itu body dia tuh udah jadi ya, body dia udah jadi, muka dia tinggal sedikit dipoles oleh klinik, apalagi kliniknya Dermaster ya, Dermaspro apa Dermaster lah, yang mahal itu udah pasti jadi. Bener Bun, susah melihat orang bahagia, ngedabrus dah isinya. Kok ngedabrus bagaimana? Gue lagi perjelas loh, mata lu memang nggak melihat kalau si Melda itu memang dipoles dikit aja udah cantik. Itu baru hitungan hari loh ya, hitungan hari. Orang cantik, kalian pikir itu para owner skincare itu semuanya mukanya emang bukan tambelan semua, ha? Termasuk junjungan lu itu emang mukanya bukan plastik semua. Owner mana? Lu tunjukin nih yang nggak pakai tambelan, ah? Yang natural, ah? Tunjukin, ngerti nggak ya? Gitu loh. Tapi kalau si Melda itu nggak usah. Hidung dia udah mancung, ngerti nggak? Ya bibir dia udah tebel, alis dia semuanya tuh bentuk muka dia udah bagus. Tinggal perawatan doang. Lah, gimana sih kalian itu loh? Lihat aja mukanya si Melda. Alami, dia cantik. Ngerti nggak? Dia semakin melongo giginya kelihatan begini nih. Itu semakin cantik. Ngerti nggak? Ya. Ada karisma tersendiri di muka dia. Paham kalian? Bener Bun, Melda cantik, gurat wajahnya. Iya, body dia itu udah bagus. Body dia itu udah bagus, semampai. Ngerti gak semampai? Apa yang dia pakai itu bagus. Pantes, ngerti nggak? Gitu loh. Melda siapa Bun? Itu loh yang Melda apa Miss Gosong dan Dok Peng alah sih ya. Itu dia iri aja, ngerti nggak? Iri. Ngerti nggak? Dia yang petang-peteng-teng, jungkir balik di TikTok, ya kan? Kagak ada yang nyaut-nyaut dia buat jadi ininya.
Giliran Melda langsung melejit. Lu bayangin aja penonton aja 5 sampai 50K ya waktu nonton, bentar-bentar. Waktu Bunda nonton sampai 50K loh penontonnya. Ah, itu udah luar biasa loh. Ngalah-ngalahin artis. Ah, Dokpeng sendiri aja kalau live cuma 300 yang nonton. Ngerti nggak ya? Dokpeng sendiri aja kalau live cuma 300 orang. Ini Melda live ya Makassel itu 50K ya. 50.000 K, 50K ya. 50.000 yang nonton. Malulah harusnya. Berkacalah kepada kaca, jangan pada itu. SS 50.000 Bon, 60K. Itu udah jaminan yang top markotop, ngerti nggak? Kan begitu. Kita nggak usah cerita suaminya lah sayang, kita lagi cerita Meldanya, udah suaminya kepinggirin aja lah, nggak penting juga ya, gitu loh. Jadi Kak Sela itu, jadi gini loh guys, kita harus berpikir secara logika. Ini sudah jalan Tuhan. Gue selalu berkata dalam hidup ini sudah jalannya Gusti Allah, ngerti nggak ya? Karena kenapa gue selalu bukan membela ya, selalu berkomentar Kak Sela tuh orang baik. Ya memang faktanya begitu, gitu loh. Orang Aceh banyak, orang kaya banyak di Aceh. Orang bisnis banyak, gitu loh. Tapi kenapa tidak sigap seperti Kak Sela? Kan begitu, walaupun ya ibarat kata gimmicknya begana begini begitu, itu urusan beda. Dia orang bisnis, tahu peluang. Itu namanya bagus, Kak Sela pinter marketingnya. Kalaupun memang ada tujuan tertentu, ya nggak ada masalah, orang dia jualan kok. Kan begitu dong. Bunda tambah cantik aja, belum tidur sayang. Ya, gitu loh. Jadi bagus kalau memang SS ya, itu apa katanya, itu si Emma lagi itu si Emma lagi dijelekin sama Kak Sel. Si Emma siapa? Itu si emak lagi jelekin Kak Sel live masalah Melda, seolah Kak Sel kasih saran tapi ngejelekin Kak si itu yang gak mau dipanggil nenek, si Warokok. Alah, dia lagi. Ya dia mau nyaingin Kak Sel susah lah ya, bukan kelas pembisnis Kak Sel ya, susah lah, udah gitu. Tenang aja, santai aja di bidangnya masing-masing gitulah. Ya lu jualan pakai affiliate ya, pakai affiliate aja. Kalau Kak Sel kan sudah trademark SS. Gitu loh, ngerti nggak? Harusnya bangga, salut loh. Pembisnis Indonesia dan merek namanya itu sudah ada jual tinggi, ngerti nggak? Kan begitu dong. Ya. Harusnya salut lah kalian. Hanya orang-orang yang picik, yang iri dengki, yang tidak terima dengan kesuksesan Kak Sel, kan begitu. Penjilat, ngejilat apa sayang? Gue nggak harus ngejilat. Masih pagi Bu, udah gibah aja. Iya kan sekali-kali gue. Ya, gue sekali-kali doang dari para warokok tiap hari loh live sambil jualan ngegibah. Gue mah sekali-kali doang karena nggak bisa tidur, ngerti nggak? Boleh lah sekali-kali ya kan? Ngerti nggak lo? Ya kan? Saya aja jualan baju SS laris manis, Mam. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Jasa Bogor. Syukurlah ya. Gitu. Pada intinya memang Kak Sel orang baik gitu loh. Kenapa? Kan tiba-tiba Kak Sel yang nolongin Melda. Ya itu udah jalan Tuhan. Iya kan? Gitu loh. Sama-sama diuntungkan. Kenapa emangnya? Iya dong. Oh, kalian bisa nolong kagak? Teriak doang kalian. Maaf, saya jual make up SS laris manis Bun, amin. Pengusaha yang lain aja nggak bergerak mau nolong ember, ya kan? Udah viral aja baru deh tuh begana begini begitu, begana begini begitu. Jadi ya kalian nggak usah munafik gitu loh. Berkat di tangan Kak Sela, si Melda menjadi yang tadinya berlian dalam lumpur menjadi berlian di dalam etalase.
yang daya jualnya tinggi. Bagaimana lu? Ah, masalah, ya kan? Astagfirullah ya Allah, bagus lu masih istighfar sayang ya. Penjual LC iya sayang pada bidangnya masing-masing ya. Pada bidangnya masing-masing. Lu pengen jadi LC harus cantik, muda, menarik ya. Kalau kayak lu kayaknya nggak bisa deh bunda ya. Betul, SS sudah punya nama bangga di luar negeri. Versace orang Indonesia bangga ada yang terkenal. Nah, ini Dewi Cinta. Ini orang yang berpikiran positif ya. Orang yang berpikiran positif senang melihat orang maju. Sama seperti Bunda. Ya, kita harus bangga ada pembisnis Indonesia yang namanya tren mereknya itu dengan namanya bisa ada daya jual, ada daya jual tinggi. Kan begitu. Dong. Bianca LC tua. Gue bukan LC sayang. Gue udah dengkotnya LC. Assalamualaikum Bunda, sehat Bon, makin banyak rezekinya, amin ya robbal alamin. Bener Bun, LC itu baru cantik, modis, baru bisa laku kayak saya mantan LC Crown. Aduh, lubang hidung besar banget Bun. Aduh, kalau sempit susah napas sayang. Ngerti gak lo? Kalau nguraknya ini aja gak ada kuku susah. Malum lah udah tua ya. Sebelah ono iri itu jelas ya. Kalau Dokpeng itu gue kasih tahu. Kalau si Dokpeng itu udah jelas ketinggalan kereta di belakangnya Sela Saukia. Karena apa yang ada di tangan Sela Saukia itu selalu menjadi trend center. Ngerti nggak ya? Selalu jadi viral gitu loh. Ngerti nggak? Kan ada pepatah gini ya kan. Apa itu? Udah tua masih makan duit haram mulu. Siapa gue? Emang lu tahu duit haram apa enggak? Hah? Emang lu nggak tahu kalau lu yang nyibir gue juga lu ikut haram? Sama orang ngegibah juga haram. Tuh kayak Dokpeng, tau nggak? Dokpeng itu ngegibahin orang mulu juga haram. Kayak lu juga itu ya. Nyenggol-nyenggol gue juga haram. Mau jadi artis ya Bunda? Aduh, udah kelewat sayang masanya. Gue lagi mikirin badan ini kenapa gemuk banget, ngerti gak sih lo? Gibahin orang haram, iya. Dokpeng serem kalau ngibah emberan, ngerti gak ya? Dokpeng nyinyir mulu Bunda, iya makanya. Gak jelas itu orang, lama-lama kayak orang PA atau gak? Dokpeng kepanasan, jelas lah panas lah, gimana gak panas? Kak Sel sama Melda live aja 60K yang nonton. Dia live yang nonton cuma 300. Iya kan? Ngerti nggak lo? Secara logika aja lah, secara nalar, secara akal bodoh-bodohan. Lebih ngetop Melda ya. Lebih ada daya jual Melda daripada Dokpeng. Ngerti nggak lo ya? Record. Kalian record. Ya, gue kasih tahu. Lebih tinggi daya jualnya si Melda di tangan Kak Sela daripada si Dokpeng. Ya, dengan bukti yang nonton Melda waktu live itu sama Kak Sela sampai 60K lebih. Ya, sampai 80K malah. Selama Dokpeng jualan nggak pernah tuh sampai ke situ, kecuali lagi berantem. Iya. Jadi dia cocoknya emang bukan jadi dokter. Jadi tukang nyinyir itu apa tuh? Tukang huru hara. Mel apa itu? Bener banget Bun ya kan? Dokpeng agak barbar banget pagi-pagi. Bener Bunda, si Dokpeng cuma biang kerok lambe turah doknyir. Ya doknyir. Nah, cocoknya jadi doknyir, tengah dokter nyinyir. Nah, gitu. Dia ngejulitin nyinyir aja enggak viral-viral kayak Melda. Melda kan namanya ya, Melda kan ya. Bener gak sih? Melda kan namanya kan?
Hah? Melda kan namanya kan? Bener Bun. Oh. Melda, iya kan? Melda Sapitri ya. Lu pernah nggak ngeliat Dokpeng jualan sampai 60K penontonnya? Gue tanya sama kalian. Nggak pernah kan? Kecuali lagi berantem doang sama Kasela tuh. Baru tuh banyak. Sekarang yang nonton 300, 200 sudah mulai nggak laku nih. Udah mulai nggak laku. Sumpah nih, di antara gue ini kan banyak. Hidup gue dikelilingi sama cewek cantik. Gue selalu dikelilingin LC yang cantik, LC yang muda. Nggak ada tuh satu aja yang menunjukkan dia pakai barang produknya si Dokpeng. Nggak ada. Demi Tuhan nih, demi Tuhan. Gue bukan lagi ini ya, nama Tuhan gue bawa. Kalau pakai SS terus sentipitik ya, itu gue sering menemukan. Ngerti nggak? Ya. Tapi kalau barangnya Dokpeng, demi Allah gue belum pernah ketemu. Mereknya aja kagak tahu gue. Tapi kalau SS ya sama sentipitik, itu gue sering ketemu. Dikelilingi sama cewek-cewek cantik itu. Lu pakai apa, Dek? Pakai SS. Lu pakai apa? Sentipitik. Sentipitik ya namanya ya. Sentipitik. Apa namanya? Lain itu nggak ada. Beneran. Ngerti nggak lo? Jadi kalau pakai sentitip, kalau brandnya si Dokpeng belum pernah ketemu gue, beneran sumpah demi Allah. Ngapain sih gue bohong sama kalian? Ya, gitu loh. Jadi makanya ini dia lagi kalang kabut, kalah pamor terus, selalu ketinggalan kereta sama Kasela, ngerti nggak? Begitu guys, ya. Makanya Bunda itu kalau berkomentar tentang kebaikan orang, Bunda tuh dari hati, ya, bukan cari muka atau segala macem. Kan begitu. Makin cantik aja Bunda, subhanallah, makasih. Perbaiki diri sendiri. Nah, sama sayang ya. Ini lu ngomongin gue, suruh perbaikin diri sendiri. Sama. Lu suruh tuh si Dokpeng juga. Udah nggak usah banyak komentarin orang lain gitu ya. Itu urusannya aja diri sendiri. Si Melda baru ngetop, top markotop di tangan Kak Sel. Ya nggak usah banyak komentar. Gitu loh, semua pakai proses. Masih bagus dengan kilat. Ya dalam sekejap si Melda itu langsung jadi cantik. Gitu loh, ngerti nggak? Lah dia udah berapa tahun? Itu pun dia keluar negeri, ke kemana tuh di ngerti nggak lo? Ya. Padahal bagus ya Kak Melda nyembuhin luka apa itu? Meledak. Iyalah. Semua proses lu tunggu. Ya. Kalau si Melda ini dia mau konsisten, dia mau rajin, ya perawatan dan lain sebagainya. Sorry Jack, Dokpeng itu si Dokpeng, peng, Dokpeng, ya bukan lawannya, nggak usah ngelawan lu Kak Sel. Gih, sana gih lapor gih ya, bilang sama si Dokpeng, tunggu waktu, gitu loh, nggak usah lu ngelawan Kak Sel, ya udah lewat, ngelawan. Ngerti nggak? Dari usia, dari kecantikan, dari kesuksesan. Bener nggak lo? Asal si Meldanya konsisten ya. Asal Meldanya konsisten, dia mau berbisnis. Konsisten dengan apa yang diarahkan oleh Kak Sela Sokia. Gitu loh. Aku juga mau Bun dipungut sama Kak Sel. Sebentar lagi si SS tersangka. Ya nggak apa-apa. Kalau memang tersangka ya, kalau memang tersangka terus masalah. Baru kan? Baru mau jadi tersangka. Lah si Dokpeng udah jadi tersangka udah dari kapan tahu? Belum ada loh rilis polisi kalau Sela itu tersangka. Kalau Dokpeng itu dari kapan tahu? Ngerti nggak lo? Ya. Ngadi-ngadi lo kadang-kala. Dokpeng aja yang udah rilis dari kapan tahu jadi tersangka aja, santai-santai aja. Apalagi Kak Sela, ya woles. Gitu loh, ngerti nggak? Paham kalian? Pagi sarapan bukan gibah, udah gue beli